Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah STIP Al Firdaus Bapak Supriyanto SAG, yang saya hormati Wali kelas 6 Mengkulan Bapak Muhammad Muzafin SPD, guru-guru, orang tua, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan PT Imajinasi yang berjudul Cerita tentang Indonesia Kita. Yang pertama, kedatangan bangsa asing. Pada beberapa abad yang lalu, Indonesia kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Bangsa asing yang pertama datang ke Indonesia adalah Portugis. Portugis datang ke Indonesia bertujuan untuk menguasai pusat perdagangan rempah-rempah yang pada saat itu berada di Malaka. Pemimpin yang datang ke Indonesia adalah Alfonso yang mengekspedisi langsung ke Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511. Bangsa asing yang kedua yang datang ke Indonesia adalah Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian del Cano pada tanggal 6 November 1521. Mereka mendarat di Tidore dan melaksanakan transaksi perdagangan bersama dengan Sultan Tidore. Bangsa asing selanjutnya adalah Inggris. Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengambil alih hak monopoli Portugis yang dipimpin oleh Thomas Cavendish pada tahun 1386. Bangsa asing selanjutnya adalah Belanda. Belanda mulai berangkat datang ke Indonesia dari tahun 1805 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtomang. Lalu mereka nyampai ke Indonesia, mendarat di Banten pada tanggal 23 Juni 1596. Mereka disambut baik oleh Kesultanan Banten, tapi lama-kelamaan sifat mereka yang semakin sewenang-wenang, maka dari itu mereka diusir dari Banten. Penjajah bangsa asing. Pembentukan VOC. VOC didirikan pada tanggal 23 Maret 1609. VOC didirikan bertujuan untuk memenangkan persaingan antar pedagang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Masa Daendels. Daendels adalah Gubernur Jenderal Belanda. Daendels ditugaskan oleh Prancis dari tahun 1808 hingga 1811. Tapi lama-kelamaan sikap Daendels yang semakin sewenang-wenang, maka dari itu Daendels dipanggil ke Belanda dan posisinya digantikan oleh Jansen. Penjajah Inggris. Inggris menguasai Indonesia hanya sebentar karena ingin mengambil alih kekuasaan Belanda dari Prancis. Lalu pertandatanganan itu ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Belanda yaitu Jansen dan Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stafford Raffles. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa terjadi pada tahun 1830. Sistem tanam paksa atau kultur stem cell
Ini terjadi karena kekosongan Belanda akibat perang. Akibat sistem tanam paksa ini, rakyat Indonesia banyak yang meninggal karena kelaparan dan kekurangan bahan pangan. Cabang ketiga, macam-macam perlawanan. Perjuangan sebelum tahun 1908. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini terjadi akibat Belanda ingin membangun jalan raya baru di tanah leluhur Diponegoro. Akibat kelakuan Belanda tersebut, Pangeran Diponegoro dan kesal, lalu terjadilah perang dari tahun 1825 hingga 1830. Perang Padri. Perang Padri ini terjadi karena perselisihan antara dua kelompok, yaitu kaum Padri dan kaum At. Kaum Padri tidak terpengaruh oleh kebiasaan rakyat di situ. Pada saat itu, pada saat perselisihan tersebut, kaum adat meminta tolong kepada Belanda. Akibat itu terjadilah perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang Banjar. Perang Banjar ini terjadi akibat Belanda ikut campur dalam pergantian tahta. Perang Banjar ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang Banjar terjadi pada tahun 1857. Perjuangan rakyat Maluku. Perlawanan perang di Maluku dipimpin oleh Patimura yang terjadi pada tahun 1817. Perang Bali. Perang di Bali ini terjadi karena penghapusan hukum tawang karang yang dilakukan Belanda. Akibat itu terjadilah perang pada tahun 1849 yang dipimpin oleh Pati Satu Gusti Ketut Jelantik. Perang Batak. Perang Batak ini terjadi pada tahun 1907. Perang Batak ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang Aceh. Perang di Aceh dipimpin oleh Teku Umar dan panglimanya adalah Teku Cikditiro dan Cut Nyaddin. Perang ini terjadi karena rakyat Aceh ingin mengusir Belanda dari tanah Aceh. Perang ini terjadi pada tahun 1881. Pergerakan nasional terjadi karena faktor internal dan eksternal. Organisasi pergerakan nasional itu ada Muhammadiyah, Himpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, dan Taman Siswa. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda
ini bertujuan untuk mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda terjadi 2 kali. Yang pertama, Kongres Pemuda 1 terjadi pada bulan November 1925, dan Kongres Pemuda 2 terjadi pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Kedatangan Jepang. Jepang datang ke Indonesia pada saat Perang Dunia Kedua. Jepang sangat kuat menguasai Asia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan. Indonesia pada saat itu dibagi menjadi 3. Indonesia Militer 1, Militer 2, dan Militer 3. Cabai yang terakhir adalah kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Pembentukan BPU PKI pada tanggal 1 Maret 1945. Sidang BPU PKI dilakukan 2 kali. Sidang BPU PKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Ada 3 orang yang menggagaskan gagasan pokok pada saat itu. Ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jepang menyerah ke Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi itu terjadi pada tanggal 10 Agustus 1945. Pembacaan naskah proklamasi itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.